1. Pengantar tentang Jeba Fofi. Jauh di kedalaman hutan hujan Kongo, ada satu nama yang hanya diucapkan dengan suara pelan, Jeba Fofi. Bagi masyarakat setempat, makhluk ini bukan dongeng, melainkan predator nyata yang memiliki wilayah kekuasaan, tanda peringatan, dan aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka menggambarkannya sebagai laba-laba raksasa berwarna coklat dengan garis ungu mencolok di tubuhnya. Jaringnya bukan jaring biasa. Tebal, kuat, dan cukup padat hingga mampu menutup jalur hutan. Di ketinggian pepohonan, kadang ditemukan sisa-sisa hewan yang tergantung, terbungkus sutra tebal yang nyaris mustahil ditembus. Selama puluhan tahun, kisah ini tidak hanya datang dari penduduk asli. Para misionaris, tentara, hingga pemburu yang masuk ke wilayah tersebut memberikan kesaksian serupa. Mereka berbicara tentang jaring yang luar biasa kuat, sutra yang terasa merusak, dan jejak di tanah yang lebih dalam daripada jejak gorila. Namun bagi dunia luar, semua itu dianggap halusinasi, salah identifikasi satwa, atau cerita yang dilebih-lebihkan. Bahkan sampel sutra yang tidak biasa pun dibiarkan tanpa penelitian lebih lanjut. Meski terus ditertawakan dan diabaikan, masyarakat lokal tetap yakin, hutan itu menyimpan pemangsa yang belum diakui oleh ilmu pengetahuan modern. Keyakinan lama itu berubah menjadi peringatan serius ketika seorang arkeolog berpengalaman memutuskan untuk mengikuti laporan-laporan tersebut secara langsung ke dalam hutan. Apa yang ia temukan mulai mengguncang batas-batas yang selama ini dianggap pasti oleh sains. Jika para misionaris, tentara, dan pemburu, orang-orang dengan latar belakang berbeda, semuanya menggambarkan makhluk yang sama, apalagi yang dibutuhkan untuk mempercayainya? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ngobrol bareng aku. Karena ketika bukti mulai muncul, semua keraguan runtuh. Apa sebenarnya yang menghilang tanpa jejak pada tahun 1938? Hanya meninggalkan sutra setebal tali dan goresan dalam di tanah? 2. Pertemuan sejarah dan bukti yang tertinggal. Peringatan tentang Jeba Fofi sejak awal tidak hanya berasal dari cerita lisan, tetapi juga dari rangkaian penghilangan misterius. Laporan-laporan ini menunjukkan pola yang konsisten. Ciri fisik, perilaku, lokasi, seringkali disertai bukti nyata yang dicatat oleh otoritas, namun tidak pernah ditindaklanjuti. Kasus terdokumentasi paling awal terjadi pada tahun 1938 di sekitar hutan Ituri. Sekelompok misionaris menemukan sebuah jaring raksasa yang membentang melintasi jalur hutan. Sutra itu berbeda dari apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Setebal tali, bergetar hebat, seolah ada sesuatu berukuran besar bergerak di dalamnya. Malam itu, 3 anggota kelompok menghilang. Barang-barang pribadi mereka tetap utuh, tetapi di tanah terlihat bekas retan dan cekungan dalam yang mengarah dari perkemahan menuju lokasi jaring tersebut. Satu-satunya yang selamat, Robert Hale, ditemukan beberapa hari kemudian dalam kondisi syok psikologis berat. Ia menceritakan bayangan besar dengan banyak kaki yang turun dari kanopi pepohonan di atas perkemahan. Pihak kolonial menolak kesaksiannya dengan alasan halusinasi akibat penyakit. Namun anehnya, mereka tetap mengumpulkan sampel sutra, memotret lokasi, dan menyimpan semua bukti itu dalam arsip tanpa penyelidikan lanjutan. Beberapa tahun kemudian, awal 1940-an, seorang tentara Kongo tiba di sebuah pos Belgia dalam kondisi tubuhnya tertutup sutra yang luar biasa kuat hingga merusak bagian seragamnya. Ia mengalami kelumpuhan sementara tanpa luka fisik yang terlihat. Pemeriksaan medis menemukan adanya racun yang tidak cocok dengan spesies manapun yang dikenal, mengandung senyawa yang mengganggu sistem saraf namun membuat korban tetap sadar. Tak lama setelah kejadian itu, pasukan Belgia menutup akses ke wilayah hutan yang luas selama 6 bulan tanpa penjelasan resmi. Hingga kini, catatan operasi tersebut masih dirahasiakan. Kesaksian dari komunitas lokal semakin memperkuat pola ini. Para pemburu menemukan monyet-monyet terbungkus sutra hampir tak terlihat, tanpa tanda luka. Dalam kasus lain, seorang anak yang tersesat dari desa tidak pernah ditemukan. Pencarian dihentikan ketika para pelacak menemukan jejak lumpur dengan banyak titik tekanan, jauh lebih besar dan berat daripada jejak hewan manapun yang dikenal. Wilayah itu kemudian dinyatakan terlarang dan terus dihindari hingga sekarang. Meski laporan terus bertambah, para ilmuwan awal abad ke-20 menolaknya sebagai tahayul atau pembesaran cerita. Bahkan ketika penjelajah mencatat struktur jaring raksasa dan perasaan diawasi, temuan tersebut tetap diabaikan. Ahli zoologi William Gibbons pernah mencatat gerakan berirama di kanopi hutan yang mengikuti ekspedisinya selama berhari-hari. Saat akhirnya ia melihat sumbernya, ia menggambarkan sosok gelap dengan rentang kaki lebih dari 2 meter. Rekannya menolak pengamatan itu,
dan catatannya pun disimpan tanpa penelitian lebih lanjut. Selama beberapa dekade, saksi dari latar belakang yang sama sekali berbeda terus menggambarkan makhluk yang sama dengan detail yang konsisten. Bagi suku-suku lokal, Jeba Fofi bukanlah teka-teki untuk diperdebatkan, melainkan kenyataan yang harus dihadapi dengan aturan hidup yang telah teruji waktu. Apa yang terjadi jika dunia kobra dan viper saling berhadapan? Dua predator puncak dengan kekebalan terhadap racunnya sendiri. Siapa yang akan menang? Cek komentar tersemat untuk tautan langsungnya. Dan jangan kemana-mana, karena kisah Jeba Fofi belum berakhir. 3. Pengetahuan dan praktik masyarakat adat. Selama berabad-abad, komunitas Baka dan Embuti hidup dengan pemahaman bahwa ada predator raksasa yang bergerak di dalam hutan hujan. Mereka tidak memperlakukan Jeba Fofi sebagai legenda, tetapi sebagai hewan nyata dengan pola perilaku yang harus dipahami demi bertahan hidup. Para tetua menjelaskan bahwa nama yang dibagikan kepada orang luar sebenarnya telah dilunakan. Nama aslinya hanya diucapkan dalam kondisi tertentu dan selalu pada siang hari. Mereka percaya bahwa suara dapat menarik perhatian makhluk tersebut. Keyakinan ini bukan berasal dari mistik semata, melainkan dari pengamatan panjang terhadap alam. Lantai hutan menyebarkan getaran dengan sangat efisien, dan banyak spesies laba-laba berburu melalui getaran. Laba-laba raksasa yang berevolusi dengan kemampuan ini bisa merasakan suara atau gerakan dari jarak yang sangat jauh. Suku-suku ini mengikuti aturan tak tertulis yang ketat. Beberapa jalur benar-benar dihindari, terutama area yang tiba-tiba sunyi secara tidak wajar. Di hutan yang sehat, suara tidak pernah berhenti. Ketika burung, serangga, dan katak mendadak diam bersamaan, para pemburu menganggapnya sebagai tanda bahaya besar. Wilayah seperti ini dipahami sebagai teritori laba-laba, dan penduduk desa rela memutar berjam-jam demi menghindarinya, karena memasuki area tersebut dianggap sangat mematikan. Praktik lain yang sering disalahpahami adalah meninggalkan persembahan kecil di bawah pohon-pohon tertentu yang menandai batas wilayah. Ini bukan bentuk pemujaan, melainkan sinyal bahwa manusia tidak berniat menantang makhluk tersebut. Para tetua mengatakan bahwa sebelum kebiasaan ini diterapkan, penghilangan misterius jauh lebih sering terjadi. Setelahnya, jumlahnya menurun drastis. Apakah persembahan itu benar-benar memengaruhi laba-laba, atau sekadar memperkuat kehati-hatian manusia? Hasilnya cukup jelas untuk membuat tradisi itu bertahan. Suku-suku tersebut secara konsisten menggambarkan laba-laba itu sebagai betina, penguasa wilayah luas, sementara jantan yang lebih kecil jarang terlihat. Mereka juga melaporkan keberadaan laba-laba kecil yang berfungsi sebagai pengintai, dikirim untuk mendeteksi pergerakan dan memberi peringatan kepada pemangsa utama. Walau kebanyakan laba-laba hidup menyendiri, beberapa spesies menunjukkan perilaku kooperatif, dan bagi masyarakat adat, struktur hierarki ini hanyalah bagian alami dari tatanan hutan. Ada satu kisah yang hanya dibagikan ketika para tetua merasa peringatan itu benar-benar diperlukan, dikenal sebagai Malam Kerangka Putih. Sekelompok pemburu pernah memasuki sebuah lapangan terlarang dan menemukan banyak sisa makhluk hidup tergantung di pepohonan, terikat dalam lapisan sutra tebal. Susunannya tanpa disengaja, bukan kebetulan, menandakan bahwa area tersebut digunakan secara aktif oleh makhluk itu. Para pemburu segera pergi, dan tempat itu dinyatakan terlarang selamanya. Tidak seorang pun kembali sejak saat itu. Ketika ditanya mengapa mereka tidak berusaha lebih keras meyakinkan para ilmuwan, para tetua memberikan jawaban sederhana. Orang luar yang mengabaikan peringatan dan memasuki wilayah terlarang seringkali tidak pernah kembali. Perkemahan ditemukan kosong, peralatan berserakan, kadang diselimuti sutra yang tidak biasa, tetapi tanpa jejak jelas keberadaan orang-orang itu. Seiring waktu, masyarakat adat belajar bahwa berbicara terlalu terbuka justru menarik mereka yang meremehkan bahaya. Maka mereka memilih diam secara selektif, memberi cukup petunjuk bagi mereka yang mau mendengar, namun menyimpan detail yang bisa memancing mereka yang ingin menguji hutan dengan nyawanya sendiri. Tekan tombol suka jika kamu merasa konten ini membuka sudut pandang baru. Dan kalau kamu menonton lewat ponsel, jangan lupa tekan tombol hype tepat di bawah layar. 4. Ekspedisi Thomas Avery. Kisah ini akhirnya berpusat pada satu nama, Thomas Avery. Seorang arachnolog yang menolak untuk mengabaikan peringatan yang selama ini ditertawakan. Selama 15 tahun, Avery meneliti laba-laba di wilayah terpencil dunia, mulai dari hutan Amazon hingga Asia Tenggara. Ia telah berhadapan dengan spesies-spesies terbesar yang dikenal ilmu pengetahuan. Namun laporan dari Kongo terasa berbeda. Bukan karena satu cerita tunggal, melainkan karena keseragaman. Komunitas yang terpisah jarak dan budaya menggambarkan struktur jaring, pola perilaku, dan tingkat bahaya yang sama. Bagi Avery,
Konsistensi seperti itu bukan kebetulan, melainkan sinyal bahwa ada sesuatu yang belum terjelaskan. Ia pun berangkat ke Kongo untuk mempelajari jaring-jaring yang secara langsung menentang prinsip dasar araknologi. Di dalam hutan lebat, ia menemukan sebuah struktur raksasa yang membentang hampir 3 meter, tepat di jalur alami yang biasa dilalui hewan. Sutra itu luar biasa tebal. Saat disentuh dengan parang, bukannya terputus, bilah logam justru sedikit melengkung. Avery segera mengumpulkan sampel dan melakukan pengujian lapangan. Hasilnya mengejutkan. Rantai protein dalam sutra tersebut berikatan dengan logam mikro dari tanah, menciptakan material hibrida, organik, namun diperkuat, dengan kekuatan dan elastisitas yang, berdasarkan beratnya, sebanding dengan baja. Jaring itu jelas masih aktif. Bulu-bulu burung, sisa tubuh yang terfragmentasi, hingga bagian dari seekor duiker, antelope kecil dengan berat mencapai 20 kg, terperangkap di dalam sutra. Temuan ini saja sudah melampaui batas perilaku laba-laba yang dikenal. Tak jauh dari sana, Avery menemukan potongan pakaian manusia yang telah rusak secara kimiawi, persis seperti laporan militer lama. Berdasarkan tingkat degradasinya, pakaian itu diperkirakan berada di lokasi tersebut kurang dari 1 tahun. Catatan lokal menunjukkan bahwa dalam 18 bulan terakhir, 3 orang dilaporkan hilang di area itu, terakhir terlihat memasuki hutan. Pihak berwenang menyalahkan kebingungan arah atau predator yang sudah dikenal. Namun Avery mulai meragukan penjelasan tersebut. Ia juga mencium aroma samar yang manis di sekitar jaring. Analisis kimia mengidentifikasi adanya feromon, menandakan bahwa laba-laba itu secara aktif menandai wilayah atau memengaruhi pergerakan hewan di sekitarnya. Strategi ini dikenal pada spesies kecil, tetapi belum pernah terdokumentasi dalam skala sebesar ini. Sebelumnya, Avery telah memasang kamera pemicu gerak di zona-zona yang sering dilaporkan aktivitas aneh. Saat meninjau rekaman, ia melihat sebuah anggota tubuh tebal dan beruas yang menguji jaring dengan gerakan sangat terkontrol. Rekaman lain menunjukkan gelombang getaran yang menjalar melalui sutra akibat tekanan besar. Perhitungan dari pola getaran itu mengindikasikan makhluk dengan berat minimal 40 hingga 50 kg. Sebagai perbandingan, laba-laba terbesar yang dikenal sains hanya berbobot sekitar 170 gram. Perbedaan ini hampir tak masuk akal. Saat mengumpulkan sampel, Avery tanpa sengaja menyentuhkan sutra yang dilapisi residu lengket ke pergelangan tangannya. Dalam hitungan detik, kulitnya bereaksi dengan rasa panas dan nyeri yang intens. Analisis lanjutan mengungkap adanya enzim aktif di dalam sutra, mampu memengaruhi materi organik saat kontak. Ini berarti jaring tersebut bukan sekadar perangkap pasif, melainkan alat aktif untuk melemahkan mangsa. Di akhir penyelidikan awalnya, Avery menyadari bahwa jaring ini adalah sistem berburu canggih, dirancang untuk melumpuhkan target sejak detik pertama. Bukti menunjukkan bahwa makhluk itu tidak menghindari manusia. Sebaliknya, ia mengamati lingkungannya dengan saksama dan merespons secara strategis. 5 pertemuan dengan J. Bavovi. Thomas Avery melangkah semakin dalam ke hutan hujan bersama pemandunya, Inoshi, dengan harapan mendapatkan bukti langsung tentang J. Bavovi. Namun seiring perjalanan, suasana hutan berubah drastis. Udara menjadi berat dan diam. Suara serangga yang biasanya konstan lenyap sepenuhnya, persis seperti peringatan suku-suku setempat. Keheningan itu terasa salah, seolah hutan menahan napas. Saat Thomas mengangkat kameranya ke arah kanopi, terdengar bunyi retakan tajam dari atas. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Bunyi itu teratur, disengaja. Kanopi mulai berguncang, dedaunan dan ranting kecil berjatuhan saat sesuatu yang besar bergerak di atas mereka. Thomas menyorotkan senter ke atas, tetapi pergerakan itu selalu berada di luar jangkauan cahaya, turun semakin dekat setiap detiknya. Tiba-tiba, bayangan raksasa meluncur turun dari dedaunan dan mendarat di sebuah cabang tebal dengan hentakan yang mengguncang pepohonan sekitar. Tanah hutan dipenuhi serpihan. Cabang itu melengkung namun tidak patah. Untuk sesaat, semuanya diam. Ketika mata Thomas menyesuaikan diri, ia melihat kaki-kaki memanjang seperti balok, masing-masing dengan panjang sekitar 2 meter, menopang tubuh membulat seukuran torso manusia. Banyak mata memantulkan cahaya senter dengan kilau keemasan samar, semuanya terkunci langsung padanya. Laba-laba itu tidak tampak terkejut atau defensif. Ia mengamati. Menilai. Saat itu Thomas sadar, makhluk itu sudah mengenalinya. Tidak ada rasa ragu atau takut, hanya fokus seorang predator. Naluri memerintahkannya untuk bergerak, namun ia memaksa diri tetap diam,
mengamati meski ketegangan menekan setiap sarafnya. Tanpa peringatan, laba-laba itu bergerak maju. Kaki depannya terulur, dan seutas sutra tebal ditembakkan dengan kekuatan dan akurasi luar biasa. Sutra itu menghantam bahu Thomas, membuatnya terhuyung. Seketika, sensasi tajam menjalar di bawah pakaiannya saat sifat kimia sutra bereaksi. Inoshi menarik Thomas dengan keras, memaksanya mundur saat mereka berlari mencari perlindungan. Thomas menoleh ke belakang, mengira akan dikejar. Namun laba-laba itu tetap di tempatnya, bertengger di cabang, tubuh merendah, mata mengikuti setiap gerakan mereka. Tidak ada kepanikan, tidak ada kebingungan. Pertemuan itu terasa terencana, seolah makhluk tersebut sedang menguji dan mempelajari mereka. Beberapa detik kemudian, laba-laba itu mundur, memanjat kembali ke kanopi dengan gerakan lambat dan terkendali, mempertahankan kontak visual selama mungkin. Bahkan setelah ia menghilang di balik dedaunan, Thomas masih merasakan sensasi diawasi. Dalam catatan pribadinya, Thomas menulis bahwa pengekangan makhluk itu jauh lebih menakutkan daripada agresi. Predator yang bertindak atas naluri dapat diprediksi. Namun makhluk yang mengamati, menguji, dan memilih tindakannya menunjukkan kecerdasan. Kesadaran itu menghancurkan anggapan bahwa ini hanyalah laba-laba berukuran besar. Apa yang kemudian ia temukan dari sampel-sampelnya memperlihatkan adaptasi biologis yang mengguncang teori evolusi yang mapan, memaksanya mempertimbangkan bahwa makhluk ini berada di luar kerangka sains yang dikenal. 6. Biologi J. bavovi. Thomas Avery sejak awal memahami bahwa J. bavovi adalah makhluk berbahaya, predator besar dengan kekuatan dan racun yang tidak lazim. Ia mempercayai pengetahuan suku-suku lokal yang diwariskan selama generasi. Namun ketika analisis biologis dimulai, ia menyadari bahwa bahkan pemahaman mereka hanya menyentuh permukaan. Cerita-cerita itu adalah peringatan untuk bertahan hidup. Ilmu pengetahuan justru menunjukkan sesuatu yang jauh lebih ekstrim, predator yang berevolusi melampaui batas biologis yang diterima. Dengan merekonstruksi pola makannya, Thomas mengonfirmasi klaim suku bahwa laba-laba ini jarang berburu. J. bavovi memiliki tingkat metabolisme yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari banyak predator penyergap. Ia dapat bertahan hanya dengan 3 hingga 4 mangsa besar per tahun. Hal ini memungkinkannya diam di kanopi selama berbulan-bulan, menghemat energi hingga target ideal memasuki wilayahnya. Proses setelah penangkapan mangsa jauh lebih kompleks dari dugaan. Analisis racun menunjukkan hilangnya kemampuan bergerak secara cepat tanpa kehilangan kesadaran. Mangsa tetap sadar namun lumpuh, sementara proses makan berlangsung perlahan. Enzim dari sutra dan air liur mulai menguraikan jaringan organik dari luar, memungkinkan laba-laba menyerap nutrisi secara bertahap. Thomas menyebutnya sebagai salah satu strategi predasi paling tidak biasa yang pernah didokumentasikan, mengandalkan penahanan jangka panjang, bukan kecepatan. Penelitian lanjutan mengungkap bahwa racun tersebut juga memengaruhi kimia otak. Senyawa tertentu mengganggu respons rasa takut dan pemrosesan sensorik, memicu kebingungan, kepanikan, dan distorsi persepsi. Kesaksian para penyintas yang mengaku melihat roh atau sosok aneh kemungkinan besar merupakan efek neurologis, bukan fenomena supranatural. Racun itu merusak persepsi sebelum kegagalan fisik terjadi, menjebak korban dalam kondisi disorientasi. Struktur fisik laba-laba ini juga menantang batas dasar biologi arthropoda. Biasanya, ukuran dibatasi oleh hukum kuadrat kubik, karena eksoskeleton menjadi terlalu berat. Namun fragmen yang dikumpulkan Thomas menunjukkan eksoskeleton yang diperkuat lapisan mineral seperti kalsium dan silika. Struktur hibrida ini menggabungkan fleksibilitas dengan kekuatan menyerupai tulang, memungkinkan tubuh menopang beratnya, menahan benturan, dan berfungsi seperti berlapis baja. Kepercayaan suku menyatakan bahwa laba-laba ini menghindari hewan besar karena kehati-hatian. Thomas menarik kesimpulan berbeda. Makhluk ini menghindari konfrontasi karena penyergapan lebih efisien dan minim risiko. Ia sepenuhnya mampu bertahan, tetapi memilih strategi yang menghemat energi, sebuah keputusan yang mencerminkan perhitungan, bukan rasa takut. Bukti paling mengganggu datang dari jejak di sekitar perkemahan. Setiap malam, jaraknya semakin dekat, dari sekitar 50 meter, menjadi 30, lalu 20. Laba-laba itu tidak berkeliaran tanpa tujuan. Ia mendekat secara sengaja. Pola geraknya berubah menyesuaikan aktivitas tim, mengitari kamera, tetap di luar zona deteksi, menyesuaikan arah dengan angin, dan maju saat perkemahan tidak aktif. Ini adalah perilaku observasi dan adaptasi, bukan naluri semata. Perilaku ini bertentangan dengan pandangan umum tentang kognisi laba-laba.
Jika laba-laba biasanya dianggap digerakkan naluri, makhluk ini menunjukkan pembelajaran, strategi, dan kesadaran situasional yang lebih sering dikaitkan dengan mamalia tingkat tinggi. Bukti-bukti itu memaksa satu kesimpulan yang mengganggu. Jeba Fofi bukanlah folklore yang dibesar-besarkan oleh rasa takut, melainkan spesies dengan kecerdasan dan kecanggihan berburu yang melampaui semua laba-laba yang dikenal. Setiap pertemuan yang diabaikan, setiap penghilangan, dan setiap peringatan suku harus ditinjau ulang. Namun kesadaran paling mengerikan masih menunggu. Thomas meyakini bahwa ia sedang meneliti satu individu dominan. Asumsi itu, fondasi seluruh penelitiannya, akan runtuh. Apa yang ia dan Inoshi temukan selanjutnya membuktikan bahwa legenda tersebut belum lengkap, dan kenyataannya jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkan siapapun. 7. Sarang bawah tanah. Masih berusaha mencerna semua yang telah ia pelajari, Thomas Avery bersama pemandunya, Inoshi, mengikuti jejak tanah yang terganggu dan vegetasi yang hancur semakin jauh ke dalam hutan. Selama ini, Thomas yakin ia hanya menghadapi satu predator dominan, pemburu puncak yang menguasai wilayah luas seorang diri. Keyakinan itu runtuh ketika mereka tiba di sebuah area di mana beberapa pohon besar tumbang ke arah yang sama. Pohon-pohon itu tidak tercabut oleh badai atau longsor, melainkan ditarik jatuh oleh kekuatan yang bekerja terus-menerus. Di bawahnya, tanah terasa lunak dan hangat. Sebuah celah besar terbuka di permukaan bumi, dan udara panas mengalir keluar dari kedalaman. Saat Thomas mendekat, suhu meningkat drastis, jauh melampaui panas khas hutan hujan. Saat itulah ia menyadari bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang selama ini hanya menjadi dugaan suku-suku lokal, sebuah sarang. Panas tersebut berasal dari aktivitas biologis yang sangat padat, memberikan penjelasan bagaimana makhluk sebesar itu dapat bertahan hidup di lingkungan dengan sumber daya terbatas. Dengan bantuan tali, mereka turun perlahan ke dalam celah tersebut. Di bawah permukaan hutan, terbentang sebuah ruang besar yang terbentuk selama bertahun-tahun. Dinding dan langit-langitnya dipenuhi kantung sutra raksasa, masing-masing seukuran labu besar, tergantung dengan kabel sutra yang tebal. Thomas menghitung lebih dari 40 sebelum akhirnya berhenti. Ini bukan tempat penyimpanan makanan. Ini adalah kantung telur, dan beberapa di antaranya sudah terbuka. Di dalam kantung yang terbuka, Thomas menemukan sisa embrio dan fragmen tahap pertumbuhan awal. Bahkan pada fase ini, anak-anak laba-laba tersebut sudah lebih besar dari kebanyakan laba-laba dewasa yang dikenal. Benang-benang sutra menjulur ke atas, masuk ke celah-celah yang terhubung langsung dengan permukaan hutan. Ini menandakan bahwa keturunan mereka sedang menyebar ke lingkungan sekitar. Spesies ini bukan langka, apalagi sekarat. Ia sedang berkembang. Gerakan di ujung ruangan menarik perhatian mereka. Beberapa laba-laba muda muncul dari bayangan. Mereka belum sepenuhnya dewasa, tetapi tubuhnya sudah setinggi pinggang manusia, dengan rentang kaki mencapai 2 meter. Yang paling mengganggu bukan hanya ukurannya, melainkan cara mereka bergerak. Mereka menyesuaikan posisi secara serempak, menyebar di sepanjang dinding, lalu perlahan menyempitkan formasi mengelilingi Thomas dan Inoshi. Ini bukan gerakan acak. Ini adalah koordinasi kelompok. Saat Thomas mundur, kakinya hampir tersandung sebuah sepatu manusia yang robek dan setengah terkubur di tanah lunak. Di dekatnya terdapat lensa kamera yang pecah dan sisa-sisa manusia yang tersusun dengan pola tertentu. Ini bukan milik satu orang. Bukti menunjukkan beberapa individu telah mati di dalam ruangan itu. Peralatan mereka tertinggal, tetapi tidak ada catatan penelitian yang pernah ditemukan. Mereka menghilang tanpa jejak. Dengan melihat tata letak ruang bawah tanah dan struktur hutan di atasnya, Thomas akhirnya memahami fungsi sebenarnya dari jaring-jaring raksasa di sekitarnya. Pohon-pohon di sekeliling terhubung oleh jaringan sutra luas yang dirancang untuk mengarahkan hewan menuju sarang. Getaran dari jaring luar merambat melalui sutra dan masuk ke dalam tanah, memberi peringatan kepada laba-laba di bawah. Seluruh hutan berfungsi sebagai sistem yang dikendalikan untuk tujuan ini. Laba-laba dewasa itu bukan sekadar pemburu. Ia adalah arsitek, makhluk yang membentuk satu bagian hutan hujan demi menopang kelangsungan hidup keturunannya. Legenda tentang satu penjaga tunggal ternyata tidak lengkap. Jeba Fofi bukan sendirian, melainkan bagian dari populasi berkembang biak yang telah bertahan dan tumbuh dalam isolasi selama beberapa generasi. Ketika laba-laba muda terus bergerak dengan koordinasi yang semakin rapat, Thomas dan Inoshi mundur menuju tali dan memanjat keluar secepat mungkin. Tidak satu pun dari makhluk itu mengejar. Mereka tidak perlu. Pesannya jelas, ini adalah wilayah mereka. Setelah berhasil menjauh,
Thomas yakin bahwa bukti yang ia kumpulkan akan mengubah pemahaman ilmiah dunia. Ia memiliki sampel, gambar, dan pengamatan yang sulit disangkal. Ia percaya keterbukaan akan membawa penelitian dan kejelasan. Ia keliru. Apa yang terjadi setelahnya menunjukkan bahwa tidak semua penemuan dianggap aman untuk diungkapkan, dan beberapa kebenaran sengaja disembunyikan. 8. Dampak dan dugaan penutupan fakta. Thomas Avery mengira meninggalkan hutan akan memberinya keamanan dan waktu untuk menyusun temuannya. Namun saat kembali ke base camp, tanda-tanda gangguan langsung terlihat. Peralatannya telah dibuka tanpa bekas perusakan. Buku catatan penting dan kartu data hilang. Cadangan data yang tersimpan aman kosong. Perangkat satelitnya tidak lagi berfungsi. Hanya materi yang berkaitan langsung dengan sarang dan laba-laba yang diambil. Sebelum ia sempat memulihkan komunikasi, sekelompok pejabat datang tanpa pemberitahuan. Mereka tidak menunjukkan identitas, tidak memberi penjelasan, dan menuntut agar Thomas segera meninggalkan area tersebut. Sisa materi penelitiannya disita dengan alasan regulasi, meski izinnya sah. Tidak ada tanda terima. Ia dipaksa keluar dari hutan. Setelah itu, komunikasinya terganggu, pesan-pesannya tak terjawab, dan semua upaya klarifikasi berhenti tanpa kejelasan. Upaya untuk menghubungi Inoshi juga gagal. Akses ke desa dibatasi, dan Thomas mengetahui bahwa pemandunya telah diperingatkan untuk tidak terlibat lebih jauh demi keselamatan pribadi. Kerja sama jelas tidak diinginkan. Meski begitu, potongan penelitian Thomas sempat beredar di internet. Salah satu gambar, yang diklaim menunjukkan beberapa siluet besar di belakangnya saat perekaman lapangan, muncul singkat sebelum menghilang. Akun-akun yang membagikannya diblokir, situs-situs terkait mendadak offline, tanpa penjelasan apapun. Pihak berwenang terus menyangkal keberadaan Jeba Fofi, menyebutnya sebagai salah identifikasi dan ketakutan berlebihan. Namun penghilangan terus terjadi. Perkemahan ditemukan kosong, tanah terganggu, dan pola kejadian mencerminkan laporan yang telah muncul selama puluhan tahun. Fokus perdebatan pun bergeser ke Thomas sendiri. Ada yang mengklaim ia tidak pernah ada. Yang lain bersikeras pernah bekerja dengannya. Kontroversi itu menenggelamkan bukti. Sementara itu, laporan tentang jaring raksasa, anomali panas, dan zona terlarang terus bermunculan. Suku-suku lokal tetap menjalankan praktik dan peringatan mereka, tidak terpengaruh oleh penyangkalan resmi. Bagi mereka, makhluk itu bukan teori, melainkan kenyataan yang dijalani. Yang tersisa adalah pola laporan historis, bukti yang disita, penghilangan yang berlanjut, dan pengetahuan adat yang tidak pernah diteliti secara serius. Apakah Jeba Fofi benar-benar ada mungkin tidak bisa dipastikan sepenuhnya. Namun hutan hujan Kongo masih menjadi salah satu wilayah paling sedikit dijelajahi di bumi. Mengabaikan klaim yang tidak biasa tanpa penyelidikan berarti berisiko menutup mata terhadap kebenaran yang penting. Jika investigasi ini membuatmu berpikir, jelajahi video lain yang muncul di layar untuk kisah-kisah misteri yang menantang batas penjelasan ilmiah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.